Salam damai sejahtera untuk kita semua. Segala puji, hormat, dan kemuliaan tentunya kita berikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dan menganugerahkan kita hingga saat ini kita ada sebagaimana kita berada. Pada bulan Juni ini kita tentu masih ingat dan bahkan kita akan merayakan yang namanya Hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya sebagai penolong untuk umat yang percaya. Dan dalam rangka itu seharusnya Universitas Kristen Indonesia (UPKK) melakukan berbagai kegiatan termasuk yang namanya kebaktian kebangunan rohani. Namun kita tahu situasi yang ada saat ini di mana kita tentunya harus menjaga jarak satu dengan yang lain, bahkan kita tidak boleh berkumpul. Oleh karena itu dengan anugerah Tuhan juga kita tentunya akan tetap beribadah walaupun melalui suasana yang berbeda, yaitu melalui kegiatan online. Saya percaya kegiatan online ini sudah sering kita lakukan di dalam bulan-bulan yang ada selama ini, dan harapannya walaupun orang katakan ada new normal, tetapi kita juga tetap punya harapan yang teguh kepada kasih Kristus. Sebagaimana Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, paling tidak ada 9 nilai-nilai yang harus kita miliki, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada ketaatan, dan kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Bagi orang percaya, tentu itu merupakan buah-buah roh yang menjadi aset bagi kita. Kalau kita tetap setia menjalankan ini, dan setia berharap kepada Tuhan, dan percaya Roh Kudus terus memimpin hidup kita sebagai penolong, maka masa depan tetap menjadi orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juni ini kita juga akan bersama-sama menjalani atau mengikuti ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Rahmawati. Beliau adalah dosen dari Saat Malam, dan kiranya melalui kebaktian ini kita semua diberkati dan bisa memberkati bagi banyak orang. Akhirnya, biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Kristus Yesus yang layak menerimanya. Oke, kita juga sekalian akan mendoakan untuk acara ibadah ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh memuji, memuliakan, serta mengagungkan akan kebesaran nama-Mu. Kami tahu kami sedang menghadapi masa-masa yang sulit saat ini. Ada begitu banyak orang yang mengalami penderitaan, kekurangan, keterbatasan, dan lain sebagainya. Ya Bapa, kami hanya boleh mendoakan mereka agar melalui setiap peristiwa yang dialami, mereka boleh melihat akan kasih dan kuasa Tuhan, Allah yang Maha Penghibur, yang membebaskan segala persoalan yang ada dalam hidup kami. Biarlah melalui sebuah peristiwa ini ya Bapa, kami semua boleh lebih dekat dengan Tuhan dan boleh bersandar sepenuhnya dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, pada hari ini juga kami akan bersama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan yang indah yang daripada-Mu, bagaimana Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kami sebagai penolong, dan biarlah ini menjadi kekuatan, penghiburan bagi kami semua, bahkan pengharapan untuk mengisi waktu-waktu yang ke depan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bermohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom Bapak Ibu dosen dan karyawan serta para mahasiswa Universitas Kristen Indonesia yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan kita boleh kembali menikmati kebaktian keluarga besar UKI pada bulan Juni ini. Kita juga bersyukur karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kita di setiap keadaan apapun di dalam kehidupan kita. Baik dalam keadaan normal, baik dalam keadaan pandemi COVID-19 yang hampir 3 bulan kita alami, maupun new normal yang sudah menanti kita di depan kita. Mari kita bersyukur karena Allah begitu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari datang ke bait-Nya. Mari memulai persekutuan ini dengan penuh sukacita. Datanglah ke bait-Nya.
dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kembali kita nyanyikan pujian ini. Perempuan memuji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Laki-laki dengan hati bersuka Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tidak ada yang mustahil baginya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Mengingat kasih setia Tuhan dan janji penyertaannya melalui pencurahan Roh Kudus bagi umat percaya yang telah kita peringati sebagai Hari Pentakosta, maka biarlah pernyataan melalui Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 menjadi peneguhan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa,
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Kasih setia Tuhan kembali dibuktikan melalui dianugerahkannya Roh Kudus, Roh kebenaran, sebagai penolong dan penghibur bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Allah Roh Kudus, marilah kita memuji Dia yang telah menganugerahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Allah Roh Kudus, penuhi dan ubahlah hati kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Kembali kita menyembah Allah Kudus. Laki-laki menyembah Tuhan terlebih dahulu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Kembali menyembah Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu. Ku sembah kudus, kudus bersama-sama. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sabdanya bagi kita
Di hari perayaan Pentakosta UKI 2020 ini, mari siapkan hati dan pikiran kita agar Roh Kudus dengan leluasa dapat menguasai, memurnikan, dan mengisi hati kita dengan kebenaran firman-Nya. Datanglah Roh Kudus, isilah hidupku, hingga seluruh maksudmu menjadi maksudku. Kita nyanyikan ketiga baitnya. Datanglah Roh Kudus, isilah hidupku, hingga seluruh maksudmu menjadi maksudku. Datanglah Roh Kudus, Datanglah Roh Kudus, murnikan hatiku, hingga menyatu denganmu, menjadi abdimu. datanglah Roh Kudus, Datanglah Roh Kudus, kuasai diriku, hingga seluruh hidupku membara olehmu. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu tentang Roh Kudus, karena kita sedang memperingati Pentakosta ini, dan dengan satu tema Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Apa artinya sih kalau seseorang mengatakan Roh Kudus sudah tinggal di dalam dirinya? Nah, saudara, sebelum kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih bahwa Roh Kudus berkenan terus juga hadir dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu untuk terus boleh memperkenankan hadir Tuhan. Oleh karena itu, kami butuh firman-Mu untuk betul-betul menuntun langkah hidup kami, sehingga kami boleh mempersembahkan satu kehidupan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu, dan tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saudara, ada beberapa bagian firman Tuhan yang kita akan baca, yaitu yang pertama dari Yehezkiel 36, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Lalu selanjutnya kita akan baca dari Injil Yohanes pasal 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Pertama kita akan lihat Yehezkiel 36, ayat 25 sampai ayat 27. Demikian bunyinya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Berikutnya dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, demikian bunyinya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?
Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Saudara-saudara, apa sih yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu akan diberikan hati yang baru di Yeskiel tadi? Dan lalu di ayat yang ke-7 Yohanes 3 tadi dikatakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Kenapa sih ada kata-kata itu? Apa sih yang terjadi dengan saudara dan saya pada waktu dikatakan manusia jatuh ke dalam dosa, sampai dikatakan kita mesti dikasih hati yang baru, lalu dikatakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, saya akan memakai arah supaya lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Pada waktu saudara dan saya diciptakan, saudara diciptakan ke arah sini. Yaitu arah di mana hidup ini adalah tentang Tuhan. Dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Seluruh hidup kita ini adalah terfokus kepada Tuhan. Dikatakan bahwa saudara dan saya diciptakan sebagai gambar Allah. Apa artinya menjadi gambar Allah? Saudara, sederhana. Saudara, kan kalau kita melihat gambar gunung, maka yang kita lihat adalah gunung. Kalau kita melihat gambar Allah, maka seharusnya yang kelihatan adalah Allah. Apa maksudnya yang dikatakan bahwa yang kelihatan adalah Allah? Begini, saudara. Sama seperti yang Tuhan katakan tentang bahwa saudara dan saya ini adalah ciptaan, di mana ciptaan itu merefleksikan siapa penciptanya, maka sama seperti begini. Kalau kita sedang melihat demonstrasi atau pameran robot, saudara, ya, maka kita takjub dengan apa yang bisa dilakukan oleh robot-robot ini. Setelah kita melihat pamerannya dan setelah kita terpesona dan takjub, biasanya lalu yang diwawancara siapa, saudara? Yang diwawancara adalah yang buat robot itu. Karena kita tahu bahwa itu robot nggak bisa jadi dengan dirinya sendiri. Kalau robotnya itu hebat, lebih hebat lagi yang buatnya. Nah, itu yang seharusnya terjadi pada diri kita. Pada waktu orang melihat kita, menyelidiki seluruh keberadaan kita, dari ujung ke rambut sampai ujung kaki, maka orang akan lihat luar biasa spektakulernya manusia ini, ya. Waduh, hebat sekali. Nah, saudara, itu lalu yang dipuji siapa? Hebat, benar ya pencipta kamu. Luar biasa, dia yang menciptakan kamu sampai bisa membuat kamu yang seperti ini. Nah, itu saudara yang harus terjadi. Dan kalau sampai si saya ini bisa melakukan sesuatu, bisa mengolah, kan kita ini dipercayakan ciptaan Tuhan ini, ya, seluruhnya menjadi untuk kita jadi pengelola, bukan pemilik, pemiliknya si Tuhan, saudara, ya. Nah, ini kita jadi pengelola. Lalu dengan kita olah sampai terjadi sesuatu, misalnya jadi jadi robot itu atau jadi makanan, jadi apalah begitu, saudara, ya. Maka pada waktu orang memuji, aduh hebat sekali. Nah, ini saudara, kalau orang-orang sama ke arah yang benar, maka dia tahu bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Dan semua yang kita kelola ini adalah milik Tuhan. Maka dia akan mengatakan, luar biasa ya pencipta kamu, yang bisa membuat diri kamu dengan kapasitas sampai bisa mengelola ini semuanya. Hebat. Lihat ya, sudah, segala puji, puja
adalah bagi pencipta kita. Bukan kitanya yang dipuji-puji. Nah, lihat ini saudara. Pada waktu kita lalu berbagi, jadi kita udah buat suatu, misalnya sekarang ini kan lagi masa di mana kita ingin saling menolong ya. Lalu kita ada yang masak, ada yang membagikan sembako dan sebagainya, saudara ya. Nah, pada waktu kita berbagi, maka orang yang dibagikan ini tidak akan mengatakan, aduh terima kasih ya, kalau nggak ada kamu gimana sampai saya bisa dapat ini semuanya. Saudara, orang itu tidak akan mengatakan demikian. Orang itu, kalau dia sama-sama arah yang sama, dan saudara juga tidak akan mau terima kasih dari dia. Karena kita tahu bahwa semua ini milik Tuhan, kita hanya kepanjangan tangan Tuhan. Maka orang itu akan mengatakan terima kasih kepada Tuhan yang telah memungkinkan kamu bisa menghasilkan ini semua dan digerakkan oleh Tuhan untuk membagikannya kepada saya. Lihat ini saudara, segala puji, puja, syukur, terima kasih hanya ditujukan kepada Tuhan yang menciptakan kita. Ini arah ke sini. Jadi fokusnya adalah hidup saya adalah dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, itu adalah karena manusia tidak mau hidup yang ke arah sini. Karena fokusnya kepada Allah. Semuanya terjadi hanya untuk menyenangkan Tuhan. Sekarang saya mau, kan yang ditawarkan apa sih pada waktu kejatuhan itu, saudara? Kan mau tak kamu jadi seperti Allah. Nah, kita ingin menjadi Allah. Nah, pada saat itu manusia berbalik dari Allah. Firman Tuhan mengatakan manusia berpaling, tidak mau lagi ada urusan dengan Tuhan. Nah, sehingga sekarang ini yang jadi Allah siapa? Saya. Yang jadi Allah ini saya, sehingga seluruh hidup ini, tujuannya, nilai hidupnya, makna hidupnya, aturan lainnya, semua yang menentukan saya. Kan sekarang saya jadi Allahnya. Sekarang hidup ini menjadi tentang saya, menjadi kehendak saya, dan agenda saya. Semuanya adalah untuk kesenangan saya. Ya, dari saya, oleh saya, kepada saya. Kan kalau di sini dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Sekarang kalau dari sini dari saya, oleh saya, kepada saya. Maka tidak heran, saudara, kalau dalam Roma, pasal yang ketiga, kalau saudara baca dari ayat yang 10 dan selanjutnya, bagian firman Tuhan itu dengan jelas mengatakan bahwa seorang pun tidak ada yang benar di hadapan Allah. Tidak ada yang baik, bahkan dikatakan tidak ada yang berakal budi. Semua sudah nyeleweng. Saudara, dosa itu, penyelewengan itu, berarti saudara itu tidak kena sasaran. Ya ilah nggak kena, saudara, sasarannya di sini, kita ke sini. Sama sekali bertolak belakang. Nah, lalu dikatakan di situ bahwa tidak ada yang benar, tidak ada yang baik. Ini kalau kita kan masih sih nggak ada orang yang baik di sini, di arah yang salah ini, masih sih nggak ada yang baik. Kita sering ada melihat orang kok rasanya lebih baik dari kita. Dia lebih cepat, ringan tangan dari kita. Dia lebih cepat nolong orang daripada kita. Kita masih mikir-mikir dulu, kita masih mau berdoa dulu gitu ya. Tapi dia langsung udah pergi nolong. Pernah nggak saudara ketemu dengan orang dalam kehidupan saudara sehari-hari? Secara moralitas dia lebih baik dari kita. Lalu dia suka nolong orang lebih baik dari kita. Sampai kita jadi bisa pikir, sebenarnya yang jadi anak Tuhan dia pas saya sih, dengan dia saudara. Jadi dengan katanya jangan salah mengerti saudara. Orang yang di arah salah ini bukan orang yang jahat sejahatnya. Yang baik juga banyak di sini. Tapi kenapa Tuhan bilang tidak ada yang baik? Seorang pun tidak. Karena saudara, lihat ini. Di sini hidup ini adalah tentang Tuhan. Segala puji, puja, dan syukur buat Tuhan. Kalau yang arahnya sini, kan fokusnya di saya. Maka kalau saya berbuat baik, itu karena saya. Kamu terima kasih sama saya. Pola hidup di sini yang kita kenal adalah pola hidup apa? Transaksional. Bahwa saya kerja, saya dapat upah. Saya tidak kerja, saya tidak dapat upah. Gitu kan ya? Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah kita lakukan dengan pola pikir kerja. Ada orang yang bilang, enggak kok, saya nggak minta terima kasih dari orang, dia juga nggak bisa balikin ke saya. Iya, kita tidak minta terima kasih dari orang, tapi kita minta dari mana? Dari Tuhan. Kita minta upah dari dia. Itu yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu. Mereka meminta upah dari Tuhan. Ini saya sudah taat, saya melakukan semuanya ini. Nah, upah. Sama sekali tidak dalam pemahaman saya lakukan ini hanya untuk nyenengin Tuhan. Nggak ada itu, saudara. Makanya Tuhan mengatakan, sama kamu arahnya salah, kamu lakukan semuanya itu hanya untuk menyenangkan diri kamu sendiri. Semuanya upah itu buat siapa? Buat saya, bukan gak ada urusannya dengan Tuhan. Lalu Tuhan katakan, tidak ada yang berakal budi, seorang pun tidak. Beda sudah. Kalau yang di sini, akal budi dipakai
Dengan supaya orang melihat luar biasa ya pencipta saya, sehingga bisa membuat saya seperti ini, dan saya bisa mengelola dan mengolah sampai bisa menghasilkan sesuatu. Semua karena Tuhan. Kalau yang di sini, ini nih gara-gara saya nih, saya yang pinter nih, saya yang hebat nih, makanya saya bisa melakukan semua. Makanya dipuji, hebat ya kamu bikin robot ini. Iya, memang saya dari dulu hebat kok. Nah, lihat sudah, semuanya adalah fokusnya kepada saya. Makanya Tuhan mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua telah menyeleweng, dan perhatikan kata selanjutnya, tidak berguna bagiku. Karena apa? Kita diciptakan ke arah sini, sedangkan lalu kita berbalik ke arah yang salah. Maka tidak sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Makanya kenapa kita dikatakan tidak berguna lagi bagi pencipta kita, karena tidak cocok dengan tujuannya. Nah, sekarang lihat saudara, pada saat kita sudah salah arah ini, yang celakanya apa? Kita tidak merasa bahwa kita salah. Setelah pada waktu orang Farisi dan ahli Taurat itu ketemu Tuhan Yesus, mereka tidak merasa bahwa mereka salah. Mereka berpikir bahwa justru bukan mereka yang salah, Tuhan Yesusnya yang salah. Ingat Tuhan Yesus mengatakan apa, saudara? Tuhan Yesus mengatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Jadi dengan kata lain, apa yang harus terjadi? Ini yang juga dipikirkan oleh Nikodemus. Itu yang ditanyakan kepada Tuhan Yesus. Jadi saya mesti ngapain kalau hidup keagamaan saya, kalau orang Farisi ahli Taurat tidak cukup, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Nah, saudara, untuk orang dari arah yang salah bisa kembali ke arah yang benar, perlu kamu harus dilahirkan dalam arti Roh Kudus harus bekerja dalam diri orang itu. Makanya kenapa saudara seseorang bisa balik dari arah yang salah ke arah yang benar, itu semua anugerah Tuhan. Sama sekali Efesus mengatakan tidak ada karena usaha kita sama sekali. Karena kalau tidak diklik saudara oleh kekerjaan dari Roh Kudus, saudara dan saya akan merasa bahwa emang mestinya ke arah yang salah ini. Memang seharusnya ke sini, bukan ke arah Tuhan. Nah, dengan apa yang Tuhan lakukan, Roh Kudus bekerja dalam diri kita, membuat kita sadar, saya salah. Nah, pada saat kita sudah benar arahnya, saudara, apa yang terjadi? Saudara dan saya siap untuk mendapatkan Injil yang benar. Karena kalau waktu ke sini, saudara, yang kita pikirkan adalah apa yang enak buat saya. Sehingga bukan orang di sini juga kan, orang Farisi kalau ditanya apakah mereka ikut Tuhan, mereka kan bilang ikut Tuhan. Cuman Tuhan Yesus mengatakan apa, saudara? Pada waktu ribuan orang datang, ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Tuhan bilang, saya tahu kenapa kamu datang ke sini. Itu bukan soal urusan kamu pengen dekat sama Tuhan, tapi soal roti kan. Lihat nggak, saudara? Jadi, saya suka pakai istilah yang mudah, saudara di sini. Kita ini UUS, ujung-ujungnya saya. Dan sekarang kita pengen jadi Allah. Kalau pengen jadi Allah, maka kita harus kinclong. Harus yang paling, harus yang kalau punya, yang terpunya, yang terbanyak, yang terbisa, yang tertinggi. Untuk bisa mencapai itu semua, kita perlu modal. Maka manusia jadi UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, wah, kita berusaha berjerih lelah, kita pun harus punya modal untuk bisa memuaskan UUS tadi. Sehingga kita paling menonjol dan orang mengilahkan kita. Nah, sekarang, ada di dalam, contohnya di dalam wabah ini sekarang ini, ada banyak hal yang di luar kendali kita. Sehingga kita merasa, aduh, tidak berdaya. Nah, pada di saat seperti ini, ada orang yang mengatakan, ayo ikut Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Apapun bisa terjadi. Wah, air aja bisa jadi anggur. Udah, mau nggak? Nah, akhirnya dia mau ikut. Ikutnya apa? Tujuannya, UUM. Ujung-ujungnya minta-minta. Nggak ada urusan karena pengen Tuhan. Enggak, dia tetap ikut Tuhan. Lihat ini, orang bisa ikut Tuhan dengan agenda saya dan kehendak saya. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang, saya tahu kenapa kamu kesini. Bukan soal pengen deket sama saya, pengen ikut saya. Enggak, tapi karena roti. Nah, sekarang ini, pada saat seseorang sudah diklik oleh Roh Kudus, dia sadar dia salah. Makanya dia siap untuk menerima Injil yang sebenarnya. Saya akan bacakan bagi saudara di 2 Korintus pasal yang kelima. Mari saudara kita lihat 2 Korintus pasal yang kelima.
ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk saudara. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya, lihat ini kata ini tujuannya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Lihatkah saudara, tujuan Tuhan Yesus mati dan bangkit bukan hanya sekedar memindahkan orang dari neraka ke surga. Kan? Betul, saudara dan saya, oleh karena karya penebusannya, kita terlepas dari murka Allah. Tapi tujuannya adalah supaya kita berhenti dari arah yang salah, berhenti hidup untuk diri sendiri, dan kembali hidup untuk Allah. Sehingga sekarang ini kita lihat ayat 16-nya. Di format ulang hidup kita ini, pikiran kita berdasarkan firman Tuhan. Sebab itu kamu tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Karena kalau di saat ini kita menilai orang berdasarkan apa yang dia punya, apa yang dia bisa, apa yang dia capai. Tapi sekarang kita berhenti, kita menilai diri juga. Dan di sini dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Yang tadinya kalau ikut Tuhan adalah UUM, ujung-ujungnya minta-minta, kalau nggak butuh nggak datang, kalau butuh baru datang, baru berdoa, ikut persekutuan doa dan dipuasai, puasa, dan sekarang nggak. Dia ikut Tuhan karena dia cinta Tuhan. Dia ikut Tuhan karena rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi di ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, makanya kenapa berbicara di arah ke sini adalah apa? Hati yang baru. Kamu harus dilahirkan baru. Jadi seharusnya saudara dan saya, kalau betul Roh Kudus sudah bekerja dalam diri saudara dan saya, harusnya saudara menyadari sekarang, hidup ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Hidup ini adalah tentang Tuhan, bukan tentang saya lagi. Justru di saat yang seperti ini, saudara-saudara yang sedang studi pada saat ini, saudara yang memiliki segala kemungkinan yang Tuhan mungkinkan sehingga saudara memiliki berbagai macam gelar. Apakah orang sudah melihat? Pada waktu melihat saudara dan saya, kalau betul kita sudah dilahirkan baru, sudah dipulihkan berdasarkan anugerah Allah, kembali ke arah yang benar. Apakah selama ini ada yang pernah mengatakan kepada saudara dan saya, luar biasa ya Tuhan kamu. Bisa membuat kamu sedemikian. Saudara lihat Yusuf pada waktu bertemu dengan Firaun. Bahkan pada waktu dia masih dengan Potifar. Itu saudara, dari Potifar, kepala penjara, sampai kepada Raja Firaun. Itu orang-orang itu bisa melihat luar biasa Tuhan kamu. Itu Yusuf dipilih karena mereka melihat luar biasa Tuhannya Yusuf. Saudara, kalau tidak Yusuf dengan secara sengaja, demonstratif mengatakan bahwa ini semua karena Tuhannya dia, gak akan ketangkep sama orang-orang tidak percaya itu, semua orang fasik. Tapi jelas sekali karena dia dengan sengaja mendemonstrasikan, maka orang bisa melihat betul Tuhannya yang bisa melakukan ini semuanya. Hanya karena Tuhan. Saudara, saya tidak tahu selama ini sudah dikagumi oleh orang karena apa, saudara. Tapi penting sekali, apakah orang bisa melihat luar biasa ya Tuhannya kamu. Sampai kamu bisa seperti ini. Dan pada saat kita mengelola dan menghasilkan sesuatu, apakah orang juga bisa melihat luar biasa ya pencipta kamu. Sampai kamu bisa bikin yang seperti ini, menghasilkan yang seperti ini. Itu tidak akan terjadi kalau saudara dan saya tidak secara sengaja mengatakan, semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Semua ini dimungkinkan hanya oleh karena Tuhan. Dan pada saat kita berbagi kepada orang, pada waktu kita diterima kasih, kita dengan secara sengaja akan mengatakan, jangan terima kasih sama saya. Ini semua karena Tuhan. Saya hanya pengelola, saya nggak ikut punya, saya hanya hamba. Berterima kasih, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kalau saudara dan saya hidup untuk Tuhan dengan kehendak Tuhan dan agenda Tuhan,
Kita tidak akan terusik dengan apa kata orang. Pada saat orang lihat, nggak lihat, orang nganggep, nggak nganggep, orang hargai, nggak hargai. Sepanjang Tuhan oke dengan apa yang saya lakukan, saya oke. Roh Kudus datang ke dalam dunia ini untuk melahirkan baru kita, untuk menyadarkan kita bahwa kita perlu hati yang baru, dan untuk kita kembali berbalik ke arah yang benar. Dan dalam perjalanan hidup kita di arah yang benar ini, Roh Kudus terus menyertai kita, terus bekerja untuk memastikan bukan supaya kita ada arahnya benar, tapi pikiran kita juga cocok. Seluruh kehidupan kita juga selaras dengan arah yang benar ini. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani, pada saat kita jatuh, Tuhan akan hajar kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Dan ingat saudara, orang yang sudah ke arah sini, karena Roh Kudus pada waktu mengingatkan dan mengajar, itu tidak mengingatkan dan mengajar di luar firman Tuhan. Maka saudara dan saya kalau sudah ke arah sini, dia akan dengan secara alamiah, dia akan suka belajar firman Tuhan. Nggak usah disuruh-suruh, saudara. Dia akan selalu ingin dekat dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Nggak usah didorong-dorong untuk berdoa. Dia tahu doa adalah saat di mana saya memilih satu kehormatan oleh Tuhan untuk bisa hadir di hadiratnya yang kudus. Allah, Raja dari segala Raja, mau ditemui oleh saya. Bukankah itu luar biasa, saudara? Siapa sih kita? Kita mau ketemu lurah aja susah sekali mati. Ini ketemu Raja dari segala Raja. Dia berkenan kita temui. Satu anugerah yang luar biasa buat saudara dan saya. Mari saudara, kita mengevaluasi diri kita pada saat ini. Kembali ingat firman Tuhan mengatakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Dalam Injil Matius itu dengan jelas dikatakan ada orang yang sikit-sikit ngomongin Tuhan. Ada yang bahkan menyampaikan firman Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan. Tapi saudara, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, aku tidak kenal kamu. Artinya apa? Kamu tidak ada relasi apa-apa. Saudara, orang bisa lakukan semua itu, tapi arahnya salah. Semuanya itu adalah tentang saya dan untuk saya. Makanya kelihatan, saudara, kalau orang yang arahnya ke sini, pada saat dia tidak dihargai, dia tidak diterima kasihi, dia tidak dianggap, dia bisa marah. Karena memang apa? Sebenarnya yang dilayani egonya kok, bukan Tuhan. Dia hidup untuk kehendaknya, untuk egonya, bukan kehendak Tuhan. Tapi orang yang sudah mengalami transformasi, yang telah dilakukan oleh karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka seharusnya orang itu yang dia pikir, yang menguasai hati dan pikirannya dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi sampai semuanya, bagaimana caranya saya menyenangkan hati Tuhan. Saya hadir dengan kehendak Tuhan. Saya hadir dengan agenda Tuhan. Yang penting Tuhan oke, saya oke. Bagaimana hidup saudara dan saya pada saat ini? Amin. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Secara khusus kami mau menyerahkan diri kami masing-masing. Engkau tahu keadaan kami saat ini. Ya Tuhan, apapun yang kami katakan kepada orang, atau apapun yang orang lihat dari kami bisa bersandiwara di hadapan orang, lain di luar, lain di hati. Tapi tidak ada yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Engkau tahu kami sebenarnya anak Tuhan atau bukan. Engkau tahu bahwa kami ini sudah dipulihkan atau belum. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami kalau selama ini kami anak Tuhan, mengaku-ngaku kami anak Tuhan, tapi pola pikir kami, perilaku kami, jauh daripada apa yang seharusnya terjadi. Ya Bapa, pada saat ini kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kalau selama ini tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kami. Ampuni kalau selama ini kami seperti pelita yang kami tutup di bawah gantang, sehingga secara sengaja kami tidak memperlihatkan Kristus yang hidup dalam diri kami. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami untuk terus memulihkan kami, untuk terus membentuk kami menjadi yang Tuhan mau. Pada saat ini kami berdoa untuk keadaan negara kami, bahkan dunia ini. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami.
Ya Bapa, kami butuh belas kasihan. Di tengah situasi yang tidak terkendali ini, penghiburan kami hanyalah satu. Engkau adalah Allah yang tetap mengendalikan hidup kami, bahkan seluruh sejarah manusia. Virus ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya Bapa, tolong kami di tengah situasi ini. Kami tetap berharap kepadamu. Kami tetap bergantung kepadamu. Tolonglah bangsa kami. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di tengah bangsa ini. Tolonglah para pemimpin-pemimpin, presiden kami, bahkan seluruh pimpinan yang ada di pemerintahan. Berikan hikmat kepada mereka untuk bagaimana menjalankan negara di tengah situasi seperti ini. Berikan hikmat kepada mereka untuk bagaimana mengatasi semuanya ini. Ya Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan sungguh boleh menjadi saksi Tuhan di tengah situasi yang seperti ini. Sungguh kami boleh memperlihatkan pada dunia bahwa Engkau adalah segala-galanya dan semuanya ini adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Biarlah kami selalu tampil menjadi orang-orang yang boleh memperlihatkan bahwa semua ini bisa tidak ada. Asal Tuhan ada bersama dengan saya. Itu cukup buat saya. Ya Tuhan, pada saat ini hamba berdoa untuk Universitas Kristen Indonesia ini. Di tengah segala yang terjadi ini, pergumulan-pergumulan, persoalan, dan apa yang harus mereka hadapi. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus campur tangan. Karena kami percaya sesuai dengan firman-Mu bahwa Tuhan akan terus terlibat dalam kehidupan anak-anak Tuhan. UKI ini didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Manusia hanyalah alat di dalam tangan. Biarlah Tuhan selama ini Engkau telah menyertai UKI. Dan Tuhan akan terus menyertai. Sehingga orang boleh melihat bahwa Universitas Kristen Indonesia ini boleh ada. Hanya karena Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, tolonglah mereka pada waktu akan menghadapi penerimaan mahasiswa baru. Kiranya Tuhan juga yang akan campur tangan. Tuhan juga yang akan menolong dalam proses semua ini supaya berjalan sesuai dengan agenda Tuhan, bukan agenda kami. Sungguh Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini bisa melihat semua bahwa ini adalah milik Tuhan. Ini adalah ladang Tuhan. Bahwa anak-anak-Mu ini semua hanyalah pengelola. Dan biarlah mereka bergantung terus kepada pemilik kepada Engkau. Dan terus mereka meminta hikmat daripada-Mu. Dan berdoa khususnya untuk pada saat mereka akan berhadapan dengan akreditasi. Pada tahun yang akan datang. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini, semua unsur di dalam universitas ini, boleh hanya bersandar kepada Tuhan. Berikanlah mereka hati Tuhan, sehati sepikir dengan Tuhan. Sehingga pada waktu melaksanakan semuanya itu, biarlah berikanlah mereka hati hamba. Sebagai hamba yang mengelola untuk menyenangkan hati Tuhannya, yaitu Engkau sendiri. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini. Biarlah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah Tuhan yang akan memakai anak-anak-Mu ini. Di tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Menjadi alat kemuliaan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah proses belajar mengajar. Di tengah kampus ini. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan. Dan pada saat mereka keluar dari kampus ini. Mereka boleh memperlihatkan satu kehidupan di mana mereka menjadi surat Kristus yang terbaca dengan mudah oleh orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu di dalam keluarga besar Universitas Kristen Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Nyatakanlah kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Dalam semangat Pentakosta, biarlah api Roh Kudus senantiasa berkobar di dalam hati kita untuk memimpin kita, keluarga besar Universitas Kristen Indonesia, hidup di dalam kebenarannya, menjadi saksinya, membawa berkat bagi dunia untuk hormat kemuliaan namanya. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Saudara, mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Tolonglah kami untuk terus mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita yang masih Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi kita pastikan di detik manapun Tuhan panggil kita pulang, kita siap pulang sebagai hamba-Nya yang baik dan setia. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang begitu agung dan mulia, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sehingga melalui karya penebusannya, kita boleh kembali dipulihkan menjadi gambar Allah yang berguna bagi kemuliaannya. Persekutuan, penyertaan, dan pengudusan yang terus dilakukan oleh Roh Kudus, kiranya menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pengharapan yang akan meneguhkan saudara-saudara di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.